Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai apa itu tungau. Apakah dari kalian pernah mendengar atau mengetahui apa itu tungau? Dan apakah rumah kalian sudah pernah dibersihkan dari tungau? Nah, berikut penjelasannya. Jadi, tungau merupakan hewan bertubuh kecil, memiliki habitat di tanah, air tawar, air laut, dan tumbuhan. Tungau juga bersifat parasit pada hewan dan tanaman. Tungau tidak sama dengan kutu kasur. Tungau dapat menyebabkan alergi seperti pilek, batuk, sinusitis, asma, bersin-bersin, tubuh gatal-gatal, dan membengkak. Anak-anak atau orang tua dan orang-orang yang sistem kekebalan tubuh yang terganggu sangat rentan terhadap masalah tersebut. Tungau juga berukuran sangat halus, tidak dapat dilihat oleh mata, berukuran sekitar 0,05 sampai 0,1 milimikron, sehingga baru bisa dilihat dari bawah mikroskop dengan pembesaran minimum 20 kali. Makanan kesukaan dari tungau yakni serpihan kulit mati dari manusia dan hewan. Serpihan ini biasanya tertinggal pada karpet, sofa, pakaian, kasur, dan bantal. Secara tidak sadar, setiap orang membuang serpihan kulit mati kurang lebih 1,5 gram per harinya. Jumlah ini cukup untuk dimakan oleh 1 juta tungau debu. Perkembangbiakan tungau juga sangat cepat. Dari 100 ekor tungau dewasa dapat berkembang menjadi 8.000 tungau dewasa. Dan lebih dari 70.000 telur hanya dalam waktu beberapa minggu saja. Rata-rata ada 2 juta lebih tungau hidup di bantal guling dan kasur. Berikut juga ada siklus hidup pada tungau. Setelah terjadi kontak dengan penderita, kita mulai terkena dengan yang namanya penyakit skabies. Nah, betina yang telah dibuahi akan menggali terowongan dengan kecepatan 2-3 mm per hari, dengan meletakkan telurnya mencapai 40-50 butir. Nah, disinilah kita akan merasakan gatal yang luar biasa. Setelah telur menetas 3-5 hari, akan menjadi larva. Kemudian larva sendiri ini akan menjadi limfe, yang memiliki 4 pasang kaki jantan dan betina. Setelah menetas, tungau sendiri akan membuahi lagi untuk skabies lainnya. Berselang waktunya itu sekitar 8-12 hari untuk siklus hidup dari skabies ini sendiri. Nah, kemudian ada cara-cara untuk membasmi tungau agar tidak kembali. Yang pertama, menjemur kasur atau sofa di bawah sinar matahari. Yang kedua, semprot dengan air garam. Yang ketiga, cuci tangan dengan air panas, kemudian campur dengan sabun yang ada tulisannya antibakteri. Yang keempat, pembasmi serangga dengan minyak yang aromanya lavender. Yang kelima, ada lilin dengan cara cukup dengan meneteskan cairan lilin pada celah di mana biasanya menjadi tempat tungau bermukim. Keenam, menggunakan cuka, cukup semprotkan cuka ke tempat tungau bersarang. Yang ketujuh, taburkan silih jakel. Yang kedelapan, menggunakan penyedot debu. Yang kesembilan, minyak tanah dicampur dengan kapur barus. Cukup campur kedua bahan ini hingga menyatu, kemudian semprotkan pada area yang menjadi sarang. Yang ke-10 terakhir dengan menggunakan daun sirsak. Berikut adalah cara pengobatan skabies.
yakni dengan cara menggunakan sabun herbal yang dapat menyembuhkan skabies. Demikian informasi dari kami kelompok 7 mengenai tungau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in